Hukum Newton yang pertama itu berbunyi seperti ini. Suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau suatu benda diam dipaksa untuk bergerak secara tiba-tiba dia nggak bisa. Gitu ya, dia pasti akan tetap diam. Ada suatu benda bergerak, kita paksa berhenti, dia tidak bisa. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan nih kakak punya mobil nih ya, mobilnya lagi diam, tiba-tiba yang bawah itu bergerak gitu kan, memaksa si mobil untuk bergerak. Nah itu nggak bisa, dia akan mempertahankan posisi dia diam. Atau seperti ini nih, ada apel, nah di atas skateboard gitu ya. Ketika didorong dia bergerak, tapi tiba-tiba skateboardnya nabrak ke dinding, dipaksa tiba-tiba berhenti. Nah itu nggak bisa. Ya, contoh lain tuh paling gampang kalau misalkan kamu lagi naik mobil, mobilnya tiba-tiba ngerem, kita pasti ke depan gitu badannya. Itu adalah salah satu contoh hukum Newton pertama. Atau lagi lampu merah tiba-tiba hijau, terus supirnya terlalu menekan gas terlalu kencang sehingga kita terdorong ke belakang. Nah itu juga satu contoh hukum Newton pertama. Nah gimana dengan hukum Newton kedua? Hukum Newton kedua itu adalah kalau suatu benda itu diberikan gaya, maka si Newton ini mengumpulkan hukum Newton yang kedua. Jadi saat suatu benda mendapatkan gaya luar, dia akan bergerak dengan percepatan yang tetap. Contoh misalkan kalau kita lagi mendorong suatu benda ya dari keadaan diam ya, kalau mendadak agak susah. Tapi kalau lama-lama kita terus kasih gaya, lama-lama dia bisa bergerak gitu ya. Nah kalau kita kasih gaya terus, nah dia akan bergerak dengan percepatan tetap. Makin lama makin cepat tentunya ya. Atau makin lama makin berhenti, bisa juga. Contoh misalkan kalau ada si kerbau sedang menarik pedati gitu ya, sedang menarik gerobak. Awalnya diam, tapi dia setelah memberikan gaya, gerobaknya bisa berjalan. Nah, bagaimana sih aplikasi dalam soal-soal fisika nih ya tentang hukum Newton kedua ya? Kalau hukum Newton pertama biasanya kita akan guru kalian banyak tentang teori. Mana yang termasuk hukum Newton pertama gitu ya. Pokoknya yang tiba-tiba bergerak, tiba-tiba berhenti. Nah itu hukum Newton pertama. Hukum Newton kedua ya kalau didorong pasti bergerak. Biasanya lebih banyak soal hitungan kalau hukum Newton kedua. Nah jadi dari dua definisi di atas, Newton memberikan dua rumus. Nah, yang pertama sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya sama dengan 0. Kemudian sigma F atau jumlah gaya sama dengan M kali A gitu ya. Nah rumus kedua ini dikemukakan Newton setelah meneliti hubungan antara gaya yang diberikan, masa benda yang didorong, dan juga percepatan dihasilkan. Jadi dia meneliti nih, ini kalau gayanya diperbesar, bendanya sama, makin cepat, percepatannya makin besar atau enggak. Atau dia meneliti juga, misalkan kalau gayanya sama, bendanya makin besar, kira-kira percepatannya gimana? Itu diteliti sama Newton, sehingga mendapatkan rumus ini. Ya, oke. Nah, ini F satuannya Newton, gitu ya. Kalau M pasti kilogram karena dia massa, kalau A itu meter per second kuadrat, gitu ya. Nah, biasa kalau hukum Newton kedua kita akan banyak fokus di rumus yang ini. Rumus yang ini nanti ketika hukum Newton ketiga akan bahas sedikit lebih banyak tentang rumus ini. Oke. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Jadi sebuah kereta didorong dengan gaya 200 Newton. Nah, ini berarti kita punya F gitu ya. Massa kubus, massa benda itu adalah 40 kg. Tentukan percepatannya. Berarti kita punya F, kita punya M. Nah, ditanya hitunglah percepatan gitu ya. Kalau disuruh terus ketahui ya, berarti kita punya F-nya ini 200 Newton gitu ya. Kita punya M-nya ini 40 kg. Nah, yang ditanya adalah A-nya. Tuh, ya udah, jawabnya berarti nggak pakai rumusnya aja. Nah, Kak ini gimana nih Kak? Sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan di sini cuma punya F Kak. Gak apa-apa. Sigma F ini artinya adalah jumlah. Oke, ini jumlah gaya-gayanya. Jadi kalau cuma satu ya satu aja. 200 sama dengan 40 kali A. Dapat nanti A-nya 5 meter per second kuadrat. Atau contoh soal nomor 2 gitu ya. Sebuah benda bermassa 15 kg bergerak dengan percepatan. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda gitu. Jadi diketahuinya sekarang masanya nih 15 kg gitu ya. Kemudian kita punya A-nya 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya adalah F-nya berapa nih? Ya udah, tinggal masukin rumus saja. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya ya memang nggak tahu. M-nya 15 kalinya 10 dapat 150 Newton gitu ya. Oke, ini soal yang gampang. Sekarang gimana kalau soal seperti ini? Wah, ini pada sebuah benda bekerja beberapa gaya. Jika massa benda 15 kg, jadi kasih tahu ini 15 kg, berapakah percepatan di dalamnya benda? Oke, jadi kita punya gaya ke kanan, kita punya gaya ke kiri. Ingat di video sebelumnya kakak sudah pernah mengajarkan kalau seperti ini kita sepakat ke kanan ini positif gitu ya. Kalau ke kiri ini negatif, gitu, dilawan gitu ya. Jadi ada tarik tambang lah misalnya seperti ini. Maka kita tulis diketahuinya. Nah, diketahuinya kita punya M-nya 15 kg gitu ya. Nah, kemudian kita punya sigma F. Sigma F-nya berapa Kak? Sigma F-nya berarti jumlah dari gaya-gaya ini.
Gimana menjumlahkannya? Kita sudah sepakat kalau ke kanan 210 plus. Berarti 210 dikurang ke kiri itu kan yang negatif gitu ya, 5 Newton dikurang 55 Newton gitu ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini kita mesti cari sigma F-nya dulu gitu ya. Jadi 210 dikurang 60, nah kita dapat 150 Newton ya. Yang ditanya adalah A-nya, percepatannya berapa? Oh gampang, kita sudah punya sigma F, sudah punya M, tinggal masuk rumus ya. Sigma F sama dengan M dikali A. 150 sama dengan M-nya 15 dikalikan A, dapat deh A-nya 10 meter per second kuadrat. Oke, jadi kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung, jumlahkan dulu gayanya. Nah, bisa juga soalnya berupa perbandingan. Nah, kalau kalian bertemu dengan soal-soal yang berupa perbandingan, kita selalu bikin dua situasi yang berbeda gitu ya. Kita baca dulu soalnya nih. Sebuah benda bermasa X gitu ya ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton menghasilkan percepatan 2 meter per second. Kita anggap itu sebagai kondisi pertama gitu ya, kondisi pertama. Nah, kondisi pertama kita punya masanya adalah X, gayanya 200 Newton. Ini F1, ini M1 berarti gitu ya. Kemudian kita punya A-nya, percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Kemudian di soalnya pasti ada kondisi kedua. Nah, pertanyaannya nih, massa benda sepertiga X gitu ya. Itu adalah kondisi keduanya. Bisa nggak Kak diubahnya banyak? Bisa, misalnya gayanya dan massanya bisa. Bisa satu aja bisa. Ini kondisi keduanya. Nah, kita cuma berubah doang massanya 1/3X. Karena yang lain tidak berubah, kakak anggap semua sama nih. Berarti F1-nya kakak, F2-nya kakak anggap 200 Newton. Nah, cuma berapakah percepatan? Berarti A2-nya bisa berubah nih. Berapa nih A2-nya? Gitu ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka kita akan membandingkan. Bagaimana membandingkannya? Berarti kakak harus seperti ini. F1 per F2. Kakak tidak tulis sigma karena cuma satu gayanya. Sama dengan M1 dikali A1 dibagi M2 dikali A2 gitu ya. F1-nya 200, F2-nya tadi kita anggap sama karena di soal nggak dikasih tahu, kita anggap sama. M1-nya adalah X, M2-nya adalah 1/3X gitu ya. Dikali A1-nya itu 2, A2-nya kita belum tahu gitu ya. Kakak pindah ke sebelah sini. Berarti ini 1/1 gitu ya, sama dengan ini X per 1/3X berarti X/3 gitu ya, dikali 2, dikali A2. Tuh, ini bisa dicoret X-nya gitu ya, sehingga kita punya 1/1 sama dengan 2 dibagi 1/3 kali A2. Nah, ini tinggal kita kali silang nih ya, ini naik ke atas, jadi 1/3 A2 sama dengan 1 yang bawah naik ke atas, 2 kali 1 2, sehingga kita akan dapat A2-nya adalah 6 meter per second kuadrat gitu ya. Oke, itu situasi yang A. Bagaimana dengan situasi yang B gitu ya? Ya udah sama saja. Kalau situasi yang B berarti tadi kondisi pertama, sekarang kita punya kondisi ketiganya. Nah, kondisi ketiganya sekarang M-nya 3-nya adalah 4X gitu ya. Kakak akan membandingkan ini dan ini. Kemudian F3-nya tetap 200. A3-nya yang ditanya berapa nih A3-nya gitu ya. Nah, kita bikin sama, berarti F1 per F3 sekarang, nah, sama dengan M1 kali A1 per M2 dikali M3 kali A3 ya, karena kita membandingkannya yang 3. Berarti 200 dibagi 200 sama dengan M-nya X ini per 4X. Nah, A1-nya ini 2 ya, ini A3. Nah, ini boleh dicoret X-nya. 200 boleh dicoret. 1/1 sama dengan 2 per 4 A3. Nah, ini kali silang, ini naik ke atas gitu ya. 4A3 sama dengan 2. Kita dapat A3-nya adalah 1/2 meter per second kuadrat. Nah, hukum yang Newton yang ketiga itu bunyinya seperti ini. Untuk suatu gaya yang diberikan, maka akan ada reaksi dengan arah berlawanan dan besar yang sama gitu ya. Jadi kalau contohnya gampangnya begini. Nah, ini ada kakak punya roket gitu ya. Jadi bagaimana cara kerjanya roket? Dia mesinnya memberikan dorongan ke bawah gitu ya, sehingga roketnya bisa naik ke atas nih. Wah, gitu ya. Itu ada aksi ke bawah sehingga dapat reaksi ke atas gitu. Atau seperti ini. Nah, dia menembakkan senapan air. Nah, ini senapan air. Dia menembakkan senapan airnya ke sana gitu ya, ada aksinya.
tapi ternyata ada reaksinya ke arah sini nih. Nah, ada reaksinya gitu ya. Atau contoh lain apa ya? Contoh lain senapan biasa juga bisa. Atau ketika kita menonjok. Nah, ini ketika kita menonjok tembok gitu ya, memukul tembok, tangan kita terasa sakit. Padahal kan kita yang memberikan gaya kepada tembok. Kenapa tangan kita terasa sakit juga gitu kan? Karena ada reaksi dari si tembok. Jadi kalau kita memukul sesuatu, nih kita memukul sesuatu gitu ya. Nah, kita pukul gitu. Kita memberikan gaya. Ternyata tembok ini memberikan reaksi gitu ya. Atau ketika kita menendang bola, kaki sedikit sakit gitu ya. Atau bolanya terpantul. Nah, misalnya kita punya tembok gitu ya. Bolanya ke sini. Nah, ini bola ke sini. Ketika menyentuh ini, dia memberikan gaya, kemudian tembok melawan dengan reaksi tertentu gitu ya. Sehingga bolanya bisa terpantul lagi gitu. Contoh kita seperti itu. Nah, sehingga hukum Newton ketiga ini bisa diformulasikan seperti ini. Jadi ada F aksi, ya ada gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan gitu ya. Jadi kalau aksinya ke kiri, ya reaksinya pasti ke kanan, tapi besarnya sama. Gitu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.